sehingga kita bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita memenuhi undangannya untuk sholat subuh berjamaah di rumahnya. Semoga hal ini bukan hanya kita anggap sebagai suatu kenikmatan, tapi juga sebagai bukti bahwa kita akan senantiasa berkontribusi untuk membangun bangunan Islam agar senantiasa kokoh, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menunjang, satu sama lain saling melengkapi, sehingga dengan demikian akan kita hindarkan setiap pihak perkataan, perbuatan, perilaku yang akan merusak bangunan itu. Apakah itu riya, sum'ah, takabur, merendahkan dan meremehkan sama kita. Semoga hal ini bisa kita lakukan dengan istiqomah sampai akhir kita, dan semoga Allah menerima sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan berdoa kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Selanjutnya kita doakan para guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, di mana saja berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Kita juga berdoa memohon teman-teman kita yang sakit, yang tertimpa musibah, diringankan bebannya, yang belum terpanggil kita doakan semoga cepat-cepat terpanggil sehingga bisa bersama-sama mengamalkan Allah dimanapun berada. Karena sungguhnya Allah menjadikan pasti menolong orang yang menolong agamanya, yakni mereka yang mengerjakan sholat, kasih kenal sama, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Wala yansurannallahu man yansuru alladzina in makkanahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakat wa amarul ma'ruf wa nahy anil munkar. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin saya membaca di Google 10 kota paling mahal di dunia. Yang pertama tetangga kita itu, tetangga kita Singapura itu paling mahal di dunia. Kemudian Zurich, kemudian Geneva di Swiss, ya. Ini negara-negara bagus semua. Memang mereka kalau di sana bagus-bagus, ya. Orang bilang Swiss itu paling bagus, di mana-mana kembang. Kemudian Paris, Copenhagen, kemudian lari ke Amerika, ya, New York, Los Angeles, ya, California, dan seterusnya. Itu kota-kota paling mahal. Setelah baca itu saya berpikir, yang murah yang mana? Yang paling murah negara mana? Dan ternyata kaum muslimin rahimahumullah, wa anna ala qura amanu wa taqaw afatahna alaihim mubarakatun minas samai. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 96, kalau seandainya suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Dan jawabannya alhamdulillah, mayoritas negara Islam. Apa itu? Yang pertama Pakistan, cepat murah. Pakistan tahun 2024 ini, 2024 Pakistan. Tadi paling mahal 2024 juga. Ya. Kemudian yang kedua Nigeria di Afrika. Yang ketiga Libya. Yang keempat India. Nah, India walaupun mayoritas bukan ini, tapi Islam banyak gitu. Hampir sama dengan kita, 200 juta Islam sana. Kemudian yang kelima, keenam Afghanistan, ya, kelima ya Afghanistan, keenam Kenya, yang ketujuh Bangladesh, ke-8 Suriah, ke-9 Madagaskar, dan 10 Tanzania. Jadi mayoritas Islam. Saya bertanya, Indonesia mana ini? Jadi Indonesia ini walaupun kita mungkin menganggap murah, tetapi ternyata tidak murah, ada yang lebih murah. Saya cek terus, ternyata nomor 21 kita nomor 21. Ya, jadi Indonesia nomor 21, nomor 1 Pakistan. Cuman saya berpikir, ini murah tapi nyaman gak ya? Afghanistan kan perang, Libya juga begitu.
mana ini Arab, mana ini Qatar, mana Uni Emirat Arab. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya saya cek lagi tahun 2023. 2023 ternyata negara yang paling murah Asia Tenggara lainnya. Dan surprise saya, Indonesia paling murah nomor 1 tahun 2023, paling murah gitu justru. Tapi adanya 2024 turun jadi nomor 21. Jadi waduh. Dan ada juga negara seperti Kolombia, Meksiko itu juga telah. Jadi kalau kita mau piknik boleh juga ke sana, jangan sampai kita ke Meksiko, ya ke Argentina, lihat Maradona gitu ya di sana. Malaysia termasuk murah, ya nomor 8. Kamboja nomor 10, Vietnam, ya. Nah, tapi tidak masuk Singapura mahal. Jadi kalau muslim rahimahullah, Indonesia ini ya, sekarang turun. Tahun 2023 murah. Saya nggak tahu apakah karena pemilu sehingga mahal. Kalau muslim rahimahullah. Kemudian tiba-tiba berita saya baca, kalau pensiun rumah hidup nyaman di mana dengan kualitas mewah dan murah, maka jawabannya adalah di Vietnam, itu paling murah. Vietnam, jadi kalau kita mau hidup murah tetapi fasilitas nomor 1 begitu, Vietnam tempatnya. Meksiko juga begitu, Argentina juga begitu, termasuk Portugal. Portugal juga ternyata murah. Ya, negerinya siapa itu? Murah. Bahkan dia makin kaya saja sebenarnya, sudah negaranya murah, gajinya gede. Waduh, ya. Kalau kita sudah murah, miskin lagi, nauzubillah. Ya itulah kita ya. Ya, wa anna al-Qur'an wa taqwa. Jadi kita perlu introspeksi. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa anna al-Qur'an wa taqwa. La fatahna alaihim barakah. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pastikan bukan itu berkah yang walakin kadzab, seandainya mereka mendustakan. Nah, jadi kamu sebenarnya Allah, mungkin ini mesti kita introspeksi. Kita sudah murah, kenapa banyak miskin? Jadi kita mesti cek apakah iman kita sudah benar, apakah kita sudah bertakwa. Itu yang mesti senantiasa harus kita tingkatkan. Oleh karena itu kita berterima kasih dan harus sangat berterima kasih kepada Allah yang mengajarkan kita untuk ittaqullah haitsuma. Ya, jadi bertakwa dimanapun kalian berada. Dan Allah senantiasa ingatkan kita ya setahun sekali supaya berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa, hati bertakwa. Nah, moga-moga kaum muslimin rahimahullah, ya kita bisa introspeksi, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, insya Allah. Kalau bisa kita lakukan, kita akan bisa seperti Singapura. Singapura kafir tadi nauzubillah, ya, makmur, bersih. Swiss juga begitu. Moga-moga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, sehingga dengan demikian, insya Allah negeri kita akan menjadi badatun thayyibatun ma'rufah. Apa kuncinya? Keimanan dan ketakwaan. Semoga kita bisa senantiasa mendekatkan keimanan ketakwaan kita. Moga-moga kehadiran kita ke masjid dalam rangka itu. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.